Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk materinya mengenai regresi, regresi linear, dan regresi linear berganda. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai regresi linear. Regresi itu adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Jadi, kalau kita mau mengukur variabel, antar variabelnya apakah dia ada korelasi atau tidak, nah, kita gunakan regresi linear. Istilah regresi linear yang berarti ramalan atau taksiran pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1877. Hubungan dengan penelitiannya terhadap tinggi manusia, yaitu antara tinggi anak dan tinggi orang tuanya. Dalam penelitiannya, Galton menemukan bahwa tinggi anak dari orang tua yang tinggi cenderung meningkat atau menurun dari berat rata-rata populasi. Garis yang menunjukkan hubungan tersebut disebut garis regresi. Regresi linear Regresi linear adalah regresi yang variabel bebasnya, variabel bebas itu variabel X, berpangkat paling tinggi 1. Untuk regresi linear sederhana, yaitu regresi linear yang hanya melibatkan dua variabel, kesamaan garis regresinya dapat diwujudkan dalam bentuk Y terhadap X yang kita bahas cuma yang Y terhadap X, maka persamaannya kita ditulis dalam bentuk Y sama dengan A tambah DX, di mana Y adalah variabel terikat. Y variabel terikat, X ini variabel bebas. Y variabel terikat. A intercept. B itu koefisien regresi atau slope-nya. Lanjut. Yang paling umum digunakan bentuk regresi linear itu adalah bentuk Y sama dengan A tambah BX. Oke. Kita mau mencari, kan persamaannya tadi Y sama dengan A tambah BX ya. Kita mau mencari nilai dari A dan B-nya. Nah, kita gunakan rumus ini. Kita gunakan rumus 1 ini untuk mencari A, sigma Y kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N kali sigma X kuadrat kurang sigma X dikuadratkan. Bedakan sigma X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan. Itu beda artinya. Nanti ada tabelnya, nanti Ibu lihatkan bedanya di mana. Kita lihat contoh ya. Ini contoh. Berikut ini data mengenai pengalaman kerja dan penjualan. X itu variabel bebas tadi ya, pengalaman kerja. Y variabel terikat, omset penjualan dalam ribuan. Nah, ini udah dibuatkan tabelnya. Ada penjualan dari 8 sales pada perusahaan top. Ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya. Yang ditanya, tentukan nilai A dan B. Kita cuma bahas satu cara yang rumus yang diberikan tadi ya. Buatkan persamaan garis regresinya. Terus yang C, berapa omset penjualan dari seorang karyawan yang pengalaman kerjanya 3,5 tahun. Berarti pengalaman kerja tadi apa? X pengalaman kerja. Berapa omsetnya? Y yang ditanya jika X-nya 3,5 tahun. Nah, yang pertama kita mau mencari nilai A dan B pakai rumus yang tadi. Kita buatkan tabelnya dulu X. Nah, ini kan X-nya di diurutkan ke bawah ya. Tadi kan X-nya 2, 3, 2, 5, 6, 1, 4, 1 diurutkan ke bawah. 5, 8, 8, 7, 11, 3. Y-nya diurutkan ke bawah. 24. 24 ini apa? 24 ini adalah jumlahnya. Jumlah dari semua X-nya.
jumlah X-nya 24, jumlah Y-nya 56. Nah, X kuadrat itu artinya apa? X-nya masing-masing kita kuadratkan. 2 dikuadratkan hasilnya 4. 3 dikuadratkan hasilnya 9. Jadi masing-masing dikuadratkan. X kali Y artinya apa? X kita kalikan Y, 2 kali 5, 10, 3 kali 8, 24, 2 kali 8, 16, dan seterusnya. Nah, sigma X dikuadratkan artinya apa? Kalau sigma, bentar, tulis ya. Sigma X dikuadratkan, kalau semuanya dikurung, sigma X dikuadratkan, berarti ini dia. Sigma X kan 24. Sigma X jumlah X berapa? 24 kan? Artinya ini sama dengan 24 kita kuadratkan. Dikuadratkan. Beda dengan kalau seandainya diminta sigma X kuadrat. Kalau yang diminta sigma dari X kuadrat, artinya jumlah dari X kuadrat. X kuadrat yang mana? X kuadrat kan ini. Nah, sigma X kuadrat berarti yang mana? Jumlah semuanya yang 96. Jadi itu bedanya ya. 96. Yang 96. Nah, kita mau mencari mencari nilai A dan B. Kita lihat lagi rumusnya yang tadi. Kita pakai rumus yang tadi ya. Nah, ini dia. Sebelumnya kan di rumusnya tadi ada X bar. Sigma Y, sigma X kuadrat, kurang sigma X, sigma Y kali sigma X kuadrat. Sigma Y-nya berapa? Jumlah dari Y. Jumlah dari Y 56 ya, 56 yang ini. 56. Makanya 56 dikali 96. Dikurang 24 kali 158. Jadi kita masukkan ke rumus satu persatu yang udah kita cari tadi. Nah, nanti dapat nilai A-nya 3,25. Nah, begitu juga dengan yang B. Yang B, kita masukkan angka yang di rumus tadi. Nanti dapatnya nilai B-nya 1,25. Dan seperti itu ya cara mencarinya. Oke, lanjut. Jadi dapat nilai A-nya 3,25, nilai B-nya 1,25. Jadi persamaan regresi linearnya adalah kita buat lagi persamaan regresi itu kan Y sama dengan A tambah BX. Jadi Y sama dengan A-nya sama B-nya kita ganti 3,25 tambah 1,25 X, ini persamaan regresinya. Yang C tadi soalnya berapa omset penjualannya jika ada yang karyawannya bekerja selama 3,5 tahun. Artinya X-nya 3,5. X-nya 3,5 tinggal kita ganti saja X-nya 3,5 ke persamaan Y yang kita dapat tadi di A. Persamaan yang kita dapat di A kan yang ini. Y sama dengan ini ya. Nah, ini kita ganti. Untuk yang C kita ganti saja X-nya 3,5. Masukkan ke sini X-nya 3,5, cari hasil Y-nya berapa. Nah, itu omset yang didapat oleh karyawan yang bekerja selama 3,5 tahun. Jadi ini dapatnya 7,625 ya. Yang C jawabannya. 7,625. ya. Lanjut, kita masuk regresi linear yang berganda. Kalau regresi linear saja, kita hanya punya satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Beda dengan regresi linear berganda. Regresi linear berganda ini, variabel bebasnya lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Jadi kalau tadi kan cuma satu variabel bebas. Kalau sekarang variabel bebasnya lebih dari satu, bisa 2. Jadi ada X1, X2, X3, dan seterusnya. Tapi dia masih menunjukkan hubungan yang linear.
Nah, bentuk umumnya seperti ini. Y sama dengan A tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2 tambah B3 kali X3. Tambahnya berapa buah variabel bebasnya. Ditambah E. Y apa? Y variabel terikat. A, B1, B2, B3 sampai seterusnya itu adalah koefisien regresi. Koefisien regresi. Kalau X1, X2, X3 seterusnya itu adalah variabel bebasnya. Lalu lanjut yang E itu adalah kesalahan pengganggu atau nilai-nilai dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan. Biasanya nilai ini tidak dimasukkan dalam perhitungan, tidak dihiraukan. Nah, kita mau mencari ya, misalnya kita anggap dulu ada dua variabel bebas, X1 dan X2. Kita gunakan rumus metode kuadrat terkecil. Nah, contohnya, rumusnya, Y tadi yang variabel terikat, X1, X2, variabel bebas, A, B1, B2 itu adalah koefisien regresi linear berganda. Jadi nilai A itu sama dengan nilai Y saat nilai X1 dan X2-nya 0. B1 itu menunjukkan kenaikan atau penurunan dari Y dalam satuan. Jika X1-nya naik, nah, jika dia kalau kenaikan berarti X1-nya naik, kalau penurunan berarti X1-nya turun. B2 itu besarnya kenaikan Y jika X2 naik, atau B2 besarnya penurunan Y jika X2 turun. Tanda positif atau negatif itu menunjukkan arah hubungan antara Y dan X1 atau X2. Nah, rumus yang digunakan ini, rumus yang digunakan B1 sigma X2 kuadrat dikali sigma X1 kali Y dikurang sigma X2 kali Y dikali sigma X2 kali X3. Nah, ini udah ada di PDF yang gue bagikan ya. Coba dilihat saja rumusnya. Ini seperti ada kesalahan ini penulis di buku. Harusnya ini kan variabel kita kan cuma variabel bebas kita kan cuma dua, X1 dan X2. Kenapa di sini ada X3? Ini harusnya X1, X2 ini X1 dan X2. Ini X1 dan X2. Harusnya ya. Kita masuk ke contoh soal. Ingat, sigma X1 itu, X1 yang di sini itu kan kecil nih. Bedakan X1-nya. X1-nya ada yang kecil, ada yang besar. Ini sigma X1 kecil dikuadratkan. Beda dengan sigma X1, terus X yang besar. Kalau yang X yang besar berarti yang di tabel. Nanti Ibu lihatkan tabelnya. Untuk mencari sigma X yang kecilnya, rumusnya adalah sigma X yang besar dikuadratkan dikurang sigma X1 dikuadratkan dibagi N. Ini rumusnya. Nah, jadi nanti setelah dapat masing-masingnya itu, masukkan ke rumus untuk mencari B1, B2, dan nilai A-nya. Ini contohnya. Berikut ini data mengenai indeks pasar tingkat suku bunga dan return saham sebuah perusahaan di Bursa Efek Jakarta selama kurun waktu 96 sampai 2000. Jadi X1, X2 itu
X1 indeks pasar, X2 tingkat suku bunga, Y-nya adalah return saham. Buatkan persamaan regresi linear bergandanya. Berarti Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2-nya itu yang dibuatkan ya. Berarti kita harus mencari nilai A, B1 dan B2-nya. B apa artinya? Yang C, berapa nilai Y jika X1-nya 25 dan nilai X2-nya 24? Nah, caranya kita buat pindahkan ke tabel dulu. Kita buat di Excel ya. Excel. Nah, kita buatkan tabelnya. Tadi kan sebentar, copy copy dulu soalnya tadi. Nah, ini soalnya tadi ya. Kita buat tabelnya. Nah, biar memudahkan kita buat ini X1 besar ya. Ini X2, ini Y. Kita buat lagi data yang di atas. 24,48, 1,42, min 31,45, 32,61, min 9,13. Ini X2-nya 16,69, 16,28, 21,84, 22,35, 13,80. Y min 70,53, min 12,12, min 31,3, 152,5, min 59,4. Oh, 52,5, min 59,4. Nah, kan kita mau mencari nilai B1, B2, dan A, tapi kita harus mencari sigma X kecilnya dulu kan, karena di B1, B2, dan A itu, ini dihapus ya, kita menggunakan sigma X1, X2 yang kecil. Ibu ambil kembali rumusnya. Rumusnya tadi yang ini. Bentar. Ini ya rumusnya tadi.
Kita mau mencari sigma X1 kecil, X2 kecilnya dulu ya. Nah, baik, kita cari. Yang pertama kita cari dulu X1 jumlah masing-masing ini. Nah, kita cari jumlahnya dulu ya. Jumlah dari X1 ini berapa semuanya. Nah, ini bisa kalau di kalkulator biasa berarti kita jumlahkan 24,48 tambah 1,42 tambah 1,45 gitu ya. Ini karena pakai Excel bisa cepat. Nah, kalau dijumlahkan, saudara bisa coba pakai kalkulator ya. Saya 17,3 ini yang X1-nya. Kita cari juga jumlah dari X2-nya, 16,69 tambah 16,28 sampai 13,8. Cari jumlahnya kalau di kalkulator ini hasilnya 221,62. Terus, oh ini ada yang salah ya. X2-nya harusnya 21,84 tadi kan. Oh iya, ini sepertinya ada terjadi kesalahan kan. 1,84 baru benar. Yang ini, yang Y-nya kita juga cari jumlahnya berapa. Saudara bisa cari di kalkulator, hasilnya 20,58. Lalu kita cari X1 dikuadratkan, tapi X yang besar ya. X1 pangkat 2, X1 kuadrat. Ini kan artinya X1 24,48 ini kita kuadratkan. Jadi di kalkulator carinya 24,48 kuadrat. Nanti dapatnya, kita cek ya, pangkat 2. Nah, misalnya pasti ini di kalkulator. Ini masing-masing saudara cari. 1,42 ini dikuadratkan berapa hasilnya. Dari ini masing-masing, nanti hasilnya segini dapatnya. Ini bisa juga saudara cari jumlahnya. Sigmanya berapa? Jumlah dari 599,2704 sampai 83,3569. Ini cari jumlahnya berapa. Jadi dapatnya 2737,158. Lalu cari lagi X besar 2 dikuadratkan. Artinya ini apa? X2 dikuadratkan. 16,69 dikuadratkan. Cari pakai kalkulator bisa. Misalnya 278,5561. Cari semuanya X2-nya. Nanti dapat yang terakhir X2 kuadrat 13,8 dikuadratkan hasilnya 160,44. Saudara jumlahkan semua ini. Hasilnya berapa jumlahnya? Kalau di kalkulator berarti dapatnya 1710,543. Lalu di sini apa lagi yang mau kita cari? Di rumus ini sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat berarti ini diperlukan ya Y kuadrat. Kita buat tabel Y pangkat 2. Artinya Y pangkat 2 itu artinya apa? Y dikuadratkan. Min 70,53 dikuadratkan. Cari di kalkulator. Hasilnya pasti 494,481. Cari masing-masing. Ini dijumlahkan juga bisa. Jumlahkan. Nah, nanti hasilnya tepat segini. Lalu apa yang kita perlukan lagi? Di sini kita perlu sigma X1 kali X2. Sigma X1 kali X2. Berarti kita cari X1 kali X2. Artinya apa? X1 kali X2 masing-masing ya. 24,48 kita kalikan dengan 16,69. Cari di kalkulator. Ini hasilnya 408,5712. Cari lagi 1,42 dikali 16,28. Hasilnya berapa? Nanti pasti dapat hasilnya 23,1176. Nah, ini juga ini khusus untuk jumlah semuanya ya. Yang ini jumlahkan dari atas sampai ke bawah. Ini berapa jumlahnya? Jadi hasilnya dapatnya 347,6603. Lanjut, kita cari lagi apa lagi yang diperlukan. Di sini ada X1 kali Y. Kita cari X1 kali Y. Artinya adalah X1 kali Y. 24,48 kali min 70,53. Jadi saudara cari 24,48 dikali sama 70,53. Cari di kalkulator masing-masingnya. Nah, nanti dapatnya ini ya. Kita jumlahkan juga semuanya. Berapa sigmanya. Ini dia jumlahnya 4747,46.
Lalu apa yang kita perlukan lagi? Sigma X2Y. Jadi kita cari X2 dikali Y. Artinya ini adalah X2 kita kalikan dengan Y. Ini cari masing-masingnya, lalu saudara jumlahkan juga bisa. Nah, ini dia tabel yang kita perlukan. Lalu bisa kita cari B1-nya, tinggal masukkan ke rumus ini. Nah, sigma X2 kuadrat kan kita belum tahu ya, berarti pakai rumus ini untuk mencarinya. Kita cari masing-masing dulu, sigma X1 kecil, kita cari dulu. Sigma, kita cari ya, simbol, sigma. Sigma. Nah, kita mau mencari sigma dari X kecil lagi ya, X1 dikuadratkan. Yang ini ya, sigma X1 kuadrat, rumusnya apa? Sigma dari X besar 1 kuadrat, sigma dari X besar 1 kuadrat itu mana? Jumlah dari X1 kuadrat. Seperti yang ini ya, ini sigma X1 dikuadratkan, kan jumlah dari X1 kuadrat. Dikurang sigma X1 pangkat 2. Nah, ini bedakan sigma X1 dipangkatkan 2-nya, jumlah dari 17,93 ini kita pangkat 2. Jadi penulisannya gimana ini? Ini ada di buku ya. Ada di PDF kita. Di PDF kita ini ada. Nah, ya. Sigma X1 kuadrat berarti sigma X1 yang besar tadi dikurangkan kan hasilnya 2737,16 dikurang sigma X1 dikuadratkan 17,93 dikuadratkan dibagi N. N itu banyak data kita kan ada 5. Jadi ini sama dengan sigma X1 kuadrat. Sigma X1 kuadrat yang ini ya, dikurang, kurung, sigma X1 dikuadratkan, artinya 17,93 kita kuadratkan atau dikalikan dirinya sendiri. 17,93 kali 17,93 dibagi sama 5. Ini hasilnya 2672,86. 3 ya. Nah, sekarang cari lagi sigma X2 kecil lagi. X2 kecil kuadrat, berarti ini kan sama dengan sigma X2 dikuadratkan, X2 dikurang sigma X2 dikuadratkan, artinya ini ya, pangkat 2 bagi hasilnya 55,795. Oh, ini karena pembulatan makanya agak beda sedikit hasilnya. Lalu kita cari lagi sigma Y kecil kuadrat. Sigma Y kecil. Y kecil kuadrat. Rumusnya sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat seperti ini ya. Dikurang sigma Y dikuadratkan. Dikurang sigma Y. Ini dikuadratkan atau dikali dirinya sendiri dibagi N. Bisa bagi N-nya 5 ya. 32
84,14 ya. Lalu kita cari sigma X1 kali Y1. Oke, sigma X1 dikali Y. Ini rumusnya sigma X1 kali Y, sigma X1 kali Y seperti ini ya. Dikurang sigma X1 dikali sigma Y. Sigma X1 dikali sigma Y. Dibagi N, bagi 5. 4821, 2. Lalu kita cari sigma X2 kali Y. Ctrl C, Ctrl V, sama dengan sigma X1, X2 ya sekarang. Sigma X2 kali Y. Rumusnya adalah sigma X2 kali Y. Sigma X2 kali Y ini dikurang sigma X2 yang ini ya. Dikali sigma Y. Kali sigma Y dibagi 5. Ini bisa saudara cari di kalkulator ini, karena Ibu mau memperlihatkan hasilnya, makanya Ibu lihatkan langsung pakai Excel. Lalu yang terakhir kita cari sigma X1 kali X2. Sigma X1 kali X2. Rumusnya sigma X1 kali X2 ya, dikurang sigma X1 dikali sigma X2 dibagi 5. 21,474. Nah, ini udah kita cari masing-masing, berarti kita bisa mencari B1-nya lagi. B1 sigma X2 kuadrat. Sigma X2 kuadrat berarti sigma X2 kuadrat ini ya. Dikali sigma X1Y. Seperti Y yang ini. Dikurang sigma X2Y ini. Dikali, ini X1 X2 ya, harusnya sigma X1 X2. Lalu dibagi. Semua dibagi sama semua dibagi sama sigma X1 kuadrat. Sigma X1 kuadrat ini dikali sigma X2 kuadrat. Sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 kuadrat ya. Jadi dikali dirinya sendiri. Kita lihat sama nggak? 1,6. 1,677 sama ya. B2, kita cari B2 lagi. B2, rumusnya sigma X1 kuadrat. Tinggal masukkan rumus ini ya. Sigma X1 kuadrat berarti sigma X1 kuadrat tadi. Ya. Sama dengan sigma X1 kuadrat dikali sigma X2Y. X2Y ini dikurang sigma X1Y. Sigma X1Y dikali sigma X1 X2 dibagi sama sigma X1 kuadrat. Sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 dikali kuadrat ya. Oh, nggak hasilnya. 12,79. Sama ya kalau dibulatkan. Tinggal kita mencari A. A sama dengan sigma Y. Sigma Y yang mana sigma Y? Sigma Y besar ya, berarti yang di atas ini. A. A sama dengan sigma Y
sigma Y dikurang B1, B1 ini ya, dikali sigma X1, itu X yang besar ya, dikurang B2, B2 yang ini, dikali sigma X2, lalu dibagi N, dibagi 5. Min 295,36. Ini sama-sama PDF yang Ibu berikan ya hasilnya. Cuma beda pembulatannya saja. Ini kalau di PDF yang Ibu bagikan, dia dibulatkan jadi 1,67778 ya. Karena pembulatan jadi 15,68 atau 69 juga boleh. Ini dibulatkan jadi min 295,36. Nah, udah dapat nilai AB. 1B2-nya kita ganti ke persamaannya. Kita ganti ke persamaannya. Kita lihat PDF lagi. Ini PDF-nya tadi. Ini dia ya. Y-nya kan tadi A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Ganti nilai A, B1 dan B2-nya. Nilai A-nya min 295,36 ini artinya apa? Tadi kan nilai A itu sama artinya dengan nilai Y saat X1 dan X2-nya 0. Kalau X1 0, X2 0 artinya apa? Tanpa adanya X1 ini kan indeks pasar, X2 ini kan suku bunga. Tanpa adanya indeks pasar dan suku bunga, maka besarnya return saham adalah negatif 295,36. Artinya. Yang B nilainya tadi positif 1,677. Tanda positif itu menunjukkan ya. Tanda positif berarti hubungan indeks pasar dengan return saham adalah positif. X1 itu kan tadi indeks pasar. Y return saham ya. Jadi karena positif artinya positif kenaikan 1%, maka return saham juga naik sebesar 1,677. Karena ini positif ya, berarti kenaikan indeks pasar berarti kenaikan juga return saham. Nah, kalau dia yang B2 tadi ini adalah tingkat suku bunga, positif juga berarti hubungannya positif kenaikan. Artinya apa? Kalau suku bunganya naik maka terjadi kenaikan juga terhadap return sahamnya sebesar 15,679. Seperti itu ya. Nah, yang C kan ditanya berapa nilai dari Y, nilai duga dari Y, nilai duga dari return sahamnya jika X1-nya 25 dan X2-nya 24. Ini tinggal masukkan ke persamaan Y tadi. Kita ganti X1-nya 25, kita ganti X2-nya 24, cari dapat nilai duganya adalah 122,861. Nah, itu materi kita untuk hari ini ya. Kita lanjutkan latihan lagi.